بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku rahimakumullah, babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam telah dilalui, dan bahkan masih ada satu babak lagi yang belum dialami oleh umat Islam. Mari kita kembali melihat hadis riwayat Imam Ahmad tersebut yang membicarakan soal ringkasan sejarah perjalanan umat akhir zaman yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam. Babak pertama yang disebut Nabi sebagai babak an-nubuwah, babak kenabian, merupakan babak yang sangat ringkas. Dia berlangsung tidak lama, hanya 23 tahun. Sejak awal Nabi Muhammad SAW diutus pada usia 40 tahun, hingga beliau berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun. Babak kenabian ini terbagi atas dua bahagian yang sangat penting. Bahagian pertama biasa disebut dengan Fatrah Makkiyah, periode Makkah, sedangkan bahagian kedua disebut dengan Fatrah Madaniyah, periode Madinah. Pada periode Mekah, kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad SAW menjadi kaum yang tertindas, minoritas, dan terbatas ruang geraknya. Sementara pada periode Madinah, kaum muslimin menjadi komponen terbesar dari masyarakat demografi kota Madinah, sehingga mereka menjadi mayoritas. Dan oleh karenanya mereka leluasa untuk menjalankan agama Allah Ta'ala, dan mereka memiliki supremasi untuk menentukan perjalanan masyarakatnya. Nah, saudaraku rahimakumullah, secara ringkas kita dapat mengatakan bahwa pada babak kenabian ini Allah Ta'ala mentakdirkan sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi yang 23 tahun itu, dengan kelengkapan bahagiannya yang sangat penting sebagai pelajaran bagi umat Islam yang hidup di masa-masa selanjutnya. Bahagian pertama adalah bahagian di mana umat Islam hidup dalam kondisi mereka yang kalah, sedangkan orang-orang musyrik, kafir Quraisy, mereka yang sedang dominan dan mengungguli dan memiliki supremasi. Sementara dalam babak kedua, yaitu periode Madinah, kaum muslimin diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan sistem Islam dengan segenap kelengkapan dinul Islam, agama Islam, yang memperlihatkan karakteristik utamanya syamil, kamil, mutakamil, komprehensif, lengkap, sempurna, dan saling menyempurnakan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Subhanallah. Kemudian pada babak kedua, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, inilah babak kepemimpinan para khulafa'ur rasyidin, para sahabat-sahabat utama, 4 orang jumlah mereka: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ada perbedaan di sana sini antara kepemimpinan seorang khalifah rasyidah dengan khalifah rasyidah lainnya. Tetapi secara keseluruhan, para ahli sejarah Islam yang jujur, yang adil, menyimpulkan bahwa ini memang babak di mana mereka telah menunjukkan diri mereka sebagai para pemimpin-pemimpin yang menegakkan khilafatun ala minhajin nubuwah, sebuah tatanan kekhalifahan yang mengikuti sistem, pola, cara kepemimpinan kenabian. Alhamdulillah. Setelah itu masuklah babak ketiga, yaitu babak mulkan adan, para raja-raja, para penguasa-penguasa yang menggigit. Inilah di dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai era para kerajaan-kerajaan Islam. Ada 3 kerajaan besar yang mewarnai babak ketiga ini, babak mulkan adan ini, yaitu Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki, yang di dalam kitab-kitab sejarah disebut sebagai The Ottoman Empire atau Imperium Utsmaniyah. Babak ketiga, babak mulkan adan ini berlangsung cukup lama, 13 abad. Dan babak ketiga ini disebut dengan era raja-raja, karena seorang khalifah bila mana meninggal dunia pasti digantikan oleh keturunannya. Khalifah berikutnya meninggal, digantikan oleh keturunannya. Khalifah berikutnya meninggal, kalau nggak punya anak, digantikan oleh keponakannya. Pendek kata, sistem keluarga, sistem oligarki, sistem kerajaan. Dan kenapa Nabi SAW menyebutnya sebagai raja-raja yang menggigit? Karena
Betapapun mereka menggunakan sistem suksesi kerajaan, tetapi mereka merupakan raja-raja yang masih menggigit Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan Khulafa Ar-Rasyidin, mereka menggenggam Al-Quran dan Sunnah. Ibarat orang naik bukit diberi tali, tentu yang lebih aman adalah menggenggam talinya hingga ke atas, bukan menggigitnya. Bila menggigitnya tentu bisa sampai ke atas pula, tetapi lebih banyak resikonya. Maka babak ketiga ini adalah babak yang kata orang Perancis, komsi-komsa. Ya, separuh-separuh. Ada kadangkala khalifah-khalifah, raja-raja Islam yang memimpin dengan adil, dengan baik, menimbulkan kesejahteraan bagi rakyatnya seperti Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Namun ada pula khalifah-khalifah yang zalim seperti Al-Hajjaj, khalifah-khalifah yang bahkan memenjarakan dan menyiksa para ulama-ulama yang saleh dan istiqamah. Tetapi betapapun, babak itu adalah babak di mana Al-Quran dan Sunnah masih menaungi sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara umat Islam. Selanjutnya babak keempat, yaitu babak yang kita jalani sekarang ini. Inilah babak yang paling kelam dalam sejarah Islam, babak mulkan jabariyan, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Inilah babak di mana umat Islam semenjak runtuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir, Kesultanan Utsmani Turki tahun 1924, menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk, menjadi laksana anak-anak yatim kehilangan ayah, dan menjadi laksana gelandangan yang kehilangan tempat tinggal resminya. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kesadaran kita bahwa kita berada di babak keempat ini bukan menimbulkan pesimisme dan kesedihan, tetapi menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku apa yang mestinya kita tampilkan. Kita akan lanjutkan, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.